berapa kali sih? Maksudnya kalau kita cuci wajah ini berapa kali? Apakah harus 3 kali? Ataukah boleh sekali? Atau bagaimana? Maka sering kita dapati adanya perbedaan cara berwudu dari sisi usapan. Ada yang wudunya cuma sekali-sekali, jadi cuci tangan sekali, mukanya sekali, tangannya sekali. Ini aliran apa ini? Atau misalkan 2 kali, 2 kali. Atau ada yang 3 kali, 3 kali. Atau ada yang mix, campur. Ada yang 3, ada yang 2. Ini gimana? Maka semua hal yang tadi ditanyakan ternyata pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kawan-kawan sekalian harus diingat, di dalam ilmu fikih yang kita pelajari sekarang, perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang sifatnya semua perbedaan itu Nabi buat. Contoh misalkan doa iftitah. Doa iftitah itu ada berapa? Ada banyak doa iftitah. Gak cuma satu, banyak doa iftitah. Banyak. Dan semuanya Nabi SAW buat. Dan satu doa dengan doa yang lain berbeda. Berarti kan beda. Misalkan satu muslim doa iftitahnya Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Misalkan. Kemudian saya iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Beda apa enggak? Beda. Tapi perbedaan ini dua-duanya dipakai oleh Nabi SAW. Bisa dipahami nggak? Maka kalau perbedaan ini semuanya Nabi buat, maka ini nggak akan menjadi masalah. Sehingga seseorang boleh untuk kemudian menggunakan satu waktu menggunakan yang sana, satu waktu yang menggunakan yang sini. Jadi seperti itu. Ini dua-duanya Nabi buat. Tapi kalau misalkan perbedaannya adalah perbedaan dari kalangan para ulama, maka perbedaan tersebut kita harus pilih salah satu. Saya buat contoh ya, misalkan begini. Dalam masalah jual beli, contoh aja, dalam masalah jual beli. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang jual beli dengan sifat mu'athah. Mu'athah itu apa? Saling beri. Tanpa akad, tanpa mengucapkan akad apapun. Misalkan Bapak buka warung, saya datang ke warung Bapak, kemudian saya ambil telur, saya letakkan di meja kasir, kemudian saya kasih uang 10.000, Bapak kasih kembalian. Kita sama sekali nggak ngomong. Paham ini kasusnya? Paham ya? Model seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan jual belinya tidak sah. Ya. Sedangkan imam-imam yang lain mengatakan jual belinya sah. Dalam kasus seperti ini, maka mau nggak mau kita harus pilih salah satu. Paham nggak ini? Paham ya? Kok saya lihat banyak yang terjangkit penyakit bingung. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi dalam kasus seperti tadi, Imam Syafi'i mengatakan tak boleh. Adapun 3 imam yang lain mengatakan boleh. Kalau keadaannya seperti ini perbedaannya, maka kita mau nggak mau harus pilih salah satu. Kita nggak bisa milih dua-duanya. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Itu kan nggak bisa. Jadi seperti itu. Maka kembali ke permasalahan ini. Rasulullah SAW ternyata melakukan wudhu dengan jumlah basuhan yang berbeda-beda. Pertama, sekali basuhan. Dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasannya beliau mengatakan, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Artinya apa? Cuci tangan sekali, kumurnya sekali, wajahnya sekali, tangan sekali, kemudian kepala sekali, kaki sekali maksudnya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kawan-kawan sekalian, kalau Bapak melihat di tempat wudhu ada yang wudhunya cuma sekali-sekali, jangan buru-buru menyalahkan. Karena apa? Ada dalilnya di sini. Ada petunjuknya dari Nabi SAW bahwa ternyata, Nabi juga melaksanakannya sekali-sekali. Kemudian apa? 2 kali. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a marrataini. Bahwasannya Nabi SAW itu wudu dua kali. Kalau tadi sekali-sekali, kalau sekarang apa? Dua. Kemudian juga apa? 3 kali basuhan.
Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan wudhu itu dengan apa? 3 kali 3 kali. Sehingga dimaknai bahwasannya seluruh bagian yang dibasuh dan diusap dalam berwudhu masing-masing dengan 3 kali basuhan atau 3 kali usapan. Jadi semuanya 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, semuanya. Sebagaimana yang disampaikan dan ini ya, diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi SAW. Jadi hadis tentang masalah Nabi SAW itu wudhunya 3 kali 3 kali, hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Mulai dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa, dan seterusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Anas bahwasanya Utsman tawadda'a bil maqa'id faqala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a thalathan. Bahwasanya sahabat Utsman bin Affan berwudu di tempat duduk yang panjang, kemudian beliau berkata, maukah aku tunjukkan kepada kalian tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia berwudu 3 kali 3 kali. Berarti sekali-sekali dalilnya ada, 2 kali 2 kali ada, 3 kali 3 kali ada. Terus kemudian sebagian anggota wudhu dibasuh 3 kali, sebagian yang lain 2 kali. Campur. Ada yang 3, ada yang 2. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, bahwasannya dia mengatakan, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu an, dan dia termasuk generasi sahabat, ditanyakan kepada beliau, berwuduklah di hadapan kami seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abdullah bin Zaid minta dibawakan sebuah wadah berisi air. Kemudian Kemudian beliau menuangkan air tersebut yang ada pada wadah itu di kedua tangannya, kemudian dicuci. Seperti yang kita sampaikan di awal, kalau kita wudhunya pakai wadah, maka jangan buru-buru masukkan tangan kita ke wadah tersebut. Tuangkan dulu airnya untuk kemudian kita cuci. Jadi seperti itu. Setelah itu Thalathan, faghasalahuma thalathan. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian setelah sudah 3 kali mencuci tangan, beliau masukkan tangannya ke dalam wadah tersebut, kemudian dikeluarkan. Famadmadu wastansyaqa. Maka kemudian beliau umur dan memasukkan air ke dalam hidung. Min kaffin wahidah, dengan 1 telapak tangan. Jadi kalau tadi 2, kalau sekarang cuma 1 telapak tangan. Fafa'ala dzalika thalathan. Maka beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini. Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mencuci kedua tangannya sampai siku sebanyak berapa? 2 kali 2 kali. Berarti ini gabungan. Tadi tangan 3 kali, umur dan masukkan air ke dalam hidung 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali, ketika tangan sampai siku 2 kali 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah lagi. Kemudian beliau keluarkan famasaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Maka kemudian beliau memulai dari bagian depan lalu beliau tarik ke belakang. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kakinya sampai mata kaki. Kemudian beliau mengatakan, hakadha kana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan-kawan sekalian, di dalam pelaksanaan wudu, seseorang diperbolehkan untuk memilih dan tidak diperbolehkan untuk difahami bahwasannya wudunya Nabi sekali-sekali ini karena susah air.
Tidak, karena agama Islam itu adalah agama untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umatnya Nabi. Mau di daerah yang banyak air atau yang tidak banyak air. Jadi tidak bisa dipahami, oh Nabi itu wudhunya sekali-sekali karena lagi susah air, kan? Jadi seperti itu. Tetapi ini adalah bentuk keringanan yang Nabi SAW berikan kepada umatnya. Bagi yang mau wudhunya sekali-sekali bisa. Bagi yang wudhunya dua kali tidak ada masalah. Dan semuanya dibuat oleh Nabi SAW. Jadi seperti itu. Sehingga nggak perlu lagi nanti ada perdebatan. Dia wudhunya cuma 1 kali, saya 3 kali. Berarti dia salah, saya benar. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan mengusap kepala. Pertanyaannya, mengusap kepala ini semua atau sebagian? Sering kita dapati kaum muslimin ketika mengusap wudhunya, ada yang mengusap wudhunya itu semua. Ada yang cuma seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang betul gimana? Yang betul ini seperti apa? Nah, maka di sini saya sampaikan, jika diperhatikan di setiap tempat wudhu, maka kita dapati adanya praktek mengusap kepala yang berbeda. Dan memang kalau saya datang ke satu masjid, kalau kemudian saya wudhu, biasanya saya sengaja, saya nunggu, saya ingin lihat orang-orang tata cara wudhunya itu seperti apa. Macam-macam. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, ada yang mengusap bagian depan kepalanya saja. Ada juga yang mengusap keseluruhan kepala. Maka ini gimana ini? Ternyata hal ini merupakan sesuatu yang sudah diperdebatkan oleh para ulama zaman dahulu. Maka kawan-kawan sekalian, kenapa kok saya tulis dengan kalimat seperti ini? Ini adalah sesuatu yang sudah diperdebatkan oleh para ulama zaman dahulu. Supaya apa? Supaya kita di zaman sekarang gak perlu lagi memperdebatkan masalah ini. Gak perlu. Jadi jangan sampai kemudian kita di zaman sekarang tahun 2023 sibuk meributkan masalah ini. Karena apa? Di zaman para ulama ini sudah diperselisihkan. Maka bagi kita cukup untuk mengikuti. Maka di sini saya akan sampaikan rinciannya gimana. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan diperbolehkan mengusap sebagian kepala walaupun dengan 1 jari. Di sini saya kutipkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Di sini ada enggak? Tidak ada ya. Kitab Imam Syafi'i judulnya itu Mausu'ah Imam Asy-Syafi'i. Nantilah kalau kemudian saya datang lagi, saya akan bawakan. Paling tidak kawan-kawan sekalian bisa lihat, oh itu bukunya. Bukan buku goib, bukan. Bukunya ada. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa kana ma'qulan fil ayat anna man masaha min ra'sihi syai'an faqad masaha bi ra'sihi. Beliau mengatakan apa? Allah berfirman wamsahu bi ru'usikum dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Maknanya apa? Usapkanlah kepala kalian. Maka beliau mengatakan dari ayat ini dapat difahami bahwa orang yang mengusap sebagian kepalanya maka ia sudah dianggap mengusap kepala. Kan Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6, apa itu? Usaplah kepala kalian, kan gitu. Maka kalau misalkan Bapak nyuruh saya, usap kepalanya. Kalau saya begini, sudah dikatakan mengusap kepala apa belum? Sudah apa belum? Sudah, kan ini kepala saya kan? Ini kan kepala, semua ini kan kepala. Maka kalau saya begini, sudah dianggap mengusap kepala. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, walaupun hanya dengan 1 jari, orang sudah dikatakan mengusap kepala. Nah, terus kemudian, walam yahtamil al-ayat illa hada, wa huwa adhar ma'aniha. Idza masaha ar-rajulu bi ayyi shay'in aw bi ayyi ra'sihi sya'a in kana la sya'ra 'alayhi wa bi ayyi sya'rin ra'sihi sya'a bi usbu'in wahidatin aw ba'da usbu'ihi aw batni kaffihi aw amara man yamsah bihi ajza'ahu dhalik. Fakadzalika in masaha naz'atayhi aw ihdahuma aw ba'dahuma ajza'ahu li anna min ra'sihi. Jadi beliau mengatakan, jika seorang laki-laki mengusap bagian kepala mana saja yang ia mau, andai kata ia tidak berambut misalkan,
atau ia mengusap rambut di bagian kepala mana saja yang ia mau. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau di samping. Maka apa? Dengan satu jari atau sebagian dari jari telapak tangan. Maka apa? Atau ia menyuruh orang lain untuk mengusap, maka hal itu sudah dipandang cukup. Demikian juga jika dia mengusap dua sulah atau dua sisi dahi yang tidak berambut, di bagian sini, maka dikatakan apa? Itu sudah dikatakan mengusap kepala. Di antara alasannya apa? Di antara alasannya didapati sebuah hadis bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa famasaha nasiyatahu wa imamatahu wa 'alal khuffain. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian depan kepalanya, kemudian bagian atas sorbannya dan bagian atas kedua khufnya. Jadi Nabi SAW pernah ketika berwudu, beliau mengusap bagian depan kepalanya, kemudian apa? Setelah itu diusapkan di atas serbannya. Jadi seperti itu. Berarti kata Imam Syafi'i mengusap kepala cuma bagian depan atau cukup. Jadi seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis, di dalam riwayat dikatakan dari Atha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa hasara al-imama wa masaha muqaddama ra'sihi aw qala nasiyatahu bil ma'. Bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian menyingkap serbannya dari kepalanya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian depan kepalanya. Atau ia berkata mengusap ubun-ubunnya dengan air. Tapi kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebagian kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i berpedoman dengan hal ini tanpa membaca kelanjutan dari perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Makanya saya sering ingatkan kepada kaum muslimin, kalau membaca sesuatu, baca sampai tuntas. Jangan dibaca sepotong kemudian langsung dikatakan inilah yang bukan, jangan gitu. Maka saya sampaikan di sini, ternyata di dalam kitab Al-Ummnya, setelah Imam Syafi'i membahas tentang masalah tersebut, di akhir beliau mengatakan begini, ini saya kutip apa adanya, seperti yang ada dalam kitabnya asli. Saya kutip apa adanya. Beliau mengatakan begini, wal ikhtiyaru lahu an ya'khudhal ma'a bi yadayhi fayamsahu bihima ra'sahu ma'an yuqbilu bihima wa yudbiru yabda'u bi muqaddami ra'sihi thumma yadhhabu bihima ila qafahu thumma yarudduhuma hatta yarji' ila al-makani alladhi bada'a min. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, pendapat yang terpilih adalah hendaknya seseorang mengambil air dengan kedua tangannya, lalu dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian apa? Lalu dia menariknya ke belakang. Setelah itu dia menarik ke bagian depan. Ia memulai dari bagian depan kepalanya menuju tengkuknya, kemudian apa? Dia kembalikan lagi sampai di tempat awal dia mengusap. Jadi kalau dipraktekkan, maksud Imam Syafi'i itu mengusap dengan dua, mulai dari depan sampai ke belakang, setelah itu apa? Dikembalikan lagi ke depan. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Wahakada, dan seperti inilah ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masah. Seperti inilah yang diriwayatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepala. Jadi harus diingat kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sesuatu, baca sampai tuntas. Sebagian kaum muslimin tidak dibaca, cuma di halaman itu, kemudian setelah itu selesai, baca sampai akhir. Jadi seperti itu. Maka yang dibahas oleh Imam Syafi'i di awal tadi, Imam Syafi'i tidak memilih atau tidak mengatakan usap kepala bagian depan saja, tidak. Tapi Imam Syafi'i ingin menjelaskan, kalau ada orang yang mengusap kepalanya cuma sedikit, itu sudah dikatakan mengusap kepala. Tapi yang beliau pilih dan beliau pakai adalah apa? Seperti tadi itu, yakni mengusap dengan dua telapak tangan, kemudian diusap dari depan, ditarik sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Bisa difahami? Jadi seperti itu. Makanya jangan nanti kemudian kita salah, atau kemudian ada yang menganggap bahwa yang mengusap seluruh kepalanya ini aliran tidak betul. Tidak, bukan seperti itu.